Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga dengan cerita-cerita mistis yang menyelubungi kawasan Gunung Gumitir. Terlepas dari perkembangan infrastruktur dan keberadaan warung makan yang semakin banyak berdiri di sekitar kawasan ini, keangkeran dan aura mistis alas Gunung Gumitir tetap terasa kuat. Tikungan tajam dan pepohonan tua yang mencekam. Melintasi jalur alas Gunung Gumitir tidaklah mudah. Jalan yang berliku dengan ratusan tikungan tajam, naik turun, serta diapit oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang mencekam bagi setiap pengendara. Bagi mereka yang tidak terbiasa, pengalaman melewati jalan ini bisa membuat bulu kuduk merinding. Suasana semakin menegangkan ketika hari mulai gelap, di mana bayangan pepohonan tua seolah hidup dan mengikuti setiap gerakan kendaraan yang melintas. Pasar setan di tengah hutan. Konon, alas Gunung Gumitir merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Banyak pengendara yang melaporkan pengalaman aneh saat melintasi jalur ini. Mereka merasa melihat pasar dengan aktivitas normal, namun setelah melewatinya, mereka merasakan seolah-olah telah terhipnotis. Salah satu legenda paling menyeramkan adalah tentang pasar setan, pasar gaib yang konon hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Cerita ini bermula dari seorang sopir truk bernama Pak Darto. Malam itu, ia mendapat tugas mengantarkan logistik dari Jember menuju Banyuwangi. Meski sudah sering melewati jalur Gunung Gumitir, malam itu terasa berbeda. Kabut turun begitu tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Pak Darto melihat kerumunan di pinggir jalan. Anehnya, ada cahaya terang seperti dari lampu pasar malam. Musik gamelan mengalun samar, dan aroma kemenyan menyengat hidungnya. Pasar malam ya? Gumam Pak Darto heran. Padahal setahunnya, tidak ada pasar di daerah itu, apalagi malam hari. Didorong rasa penasaran dan ingin membeli rokok, ia berhenti dan turun dari truk. Di dalam pasar, orang-orang tampak mengenakan pakaian jadul, kebaya, baju lurik, dan jarik. Beberapa penjual memanggilnya dengan ramah, menawarkan dagangan, mulai dari makanan, kerajinan, sampai benda-benda antik. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding, semua orang di pasar itu tidak menjejak tanah. Kaki mereka menggantung. Pak Darto mundur perlahan, menyadari ada yang tidak beres. Ia buru-buru kembali ke truk dan tancap gas. Tapi truknya tidak bisa dinyalakan. Saat itu, ia mendengar suara berbisik dari balik kaca spion. "Mau pergi kemana, Pak? Belum beli apa-apa." Dengan gemetar, ia membaca ayat-ayat suci, hingga suara itu menghilang dan truk bisa menyala kembali. Ia melesat menuruni Gumitir tanpa berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, di pos peristirahatan, Pak Darto menceritakan kejadian itu pada sesama sopir. Seorang sopir tua, Pak Min, hanya mengangguk pelan dan berkata, "Sampeyan beruntung cuma ditunjukin. Ada yang pernah belanja di sana, pas sadar, dompetnya kosong dan dagangan yang dibawa pulang berubah jadi batu atau daun kering." Sejak saat itu, Pak Darto tak pernah lagi melewati Gumitir sendirian, apalagi di malam hari. Konon, pasar setan itu hanya muncul kepada orang-orang tertentu, biasanya yang pikirannya sedang kosong atau diganggu rasa tamak. Beberapa penduduk sekitar bahkan percaya, pasar itu adalah perwujudan dari dunia jin yang hidup berdampingan dengan manusia di kawasan Gunung Gumitir. Banyak pengendara yang mengaku mendengar suara gamelan atau mencium bau kemenyan saat melewati kawasan itu. Tak sedikit pula yang mengalami waktu yang terasa melambat atau bahkan hilang, seolah masuk ke dimensi lain untuk sementara waktu. Namun, bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap melintasi tempat itu, mereka tak pernah lupa berdoa agar tidak diundang ke pasar yang tidak pernah ada di peta manapun. Beberapa kisah menceritakan bahwa jika seseorang membawa benda pusaka saat melintasi hutan ini, pusaka tersebut bisa menghilang secara misterius. Diyakini bahwa benda-benda dengan energi spiritual akan ditarik oleh kekuatan gaib yang ada di hutan angker ini. Dan seringkali pemiliknya tidak menyadari kehilangannya hingga mereka keluar dari kawasan tersebut. Arwah pekerja paksa, penjaga tak kasat mata. Cerita mistis di alas Gunung Gumitir semakin lengkap dengan kisah tentang arwah para pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalur ini. Pada masa kolonial Belanda,
Banyak pekerja paksa yang dipaksa bekerja di jalur kereta api tanpa upah dan makanan yang layak. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih menghuni kawasan ini, menjadikan Alas Gumitir sebagai rumah mereka. Penjaga terowongan kereta api Merawan yang berada di kawasan ini sering melaporkan pengalaman tidak wajar seperti mendengar suara tangisan meminta tolong dan melihat bayangan sosok pekerja yang samar-samar terlihat di sepanjang terowongan. Kejadian-kejadian ini semakin mengukuhkan keangkeran dan aura mistis yang menyelubungi alas Gunung Gumitir. Menguak misteri di balik keindahan. Keindahan Banyuwangi dengan segala pesonanya memang tidak bisa dipungkiri. Namun, bagi para petualang yang berani menantang diri melewati alas Gunung Gumitir, mereka akan dihadapkan pada pengalaman yang jauh berbeda. Keindahan alam yang dibalut dengan kisah-kisah mistis ini memberikan pengalaman yang mendebarkan sekaligus menegangkan. Setiap tikungan tajam, pepohonan tua, dan cerita mistis yang beredar menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Gunung Gumitir. Bagi Anda yang berencana melewati jalur ini, tetaplah berhati-hati dan waspada. Siapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Sebab, selain pemandangan alam yang mempesona, Anda juga mungkin akan merasakan kehadiran misteri-misteri yang menyelubungi kawasan ini. Alas Gunung Gumitir bukan sekadar jalur transportasi, melainkan sebuah perjalanan penuh cerita yang siap menanti setiap pengunjungnya.